Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Sobat Koperasi. Ketemu lagi di Sinau bareng si Bakul Koperasi barengan saya Awan Narendra dan rekan saya Mei. Mbak Mei. Ini hari ini kita tamunya siapa aja sih Mbak Mei? Oke, yang pertama adalah dari dinas, ada Bapak Purnama Setiawan. Beliau sebagai pengawas koperasi muda. Selamat pagi, siang, sore Pak Pur. Selamat siang. Terus ini ada ibu kita yang cantik juga ini. Iya, tamu kita yang paling istimewa. Siapa Mbak Mei? Ibu Mursida Rambe dari BMT Beringharjo. Ya. Halo Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Temanya apa sih ini Mbak Mei? Temanya kita adalah inovasi untuk koperasi KSPPS atau OSPPS. Oke, dan ini BMT Beringharjo ini adalah sebuah lembaga yang mungkin teman-teman koperasi juga pengen tahu nih. Sebenarnya apa sih Bu BMT Beringharjo ini dan bergeraknya seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mursida Rambe. Status saya sebagai Ketua KSPPS BMT Beringharjo. BMT Beringharjo itu lahir tahun 94, sekarang sudah 30 tahun. 30 tahun. 3 tahun pertama kami organisasi tanpa bentuk. Artinya belum tahu ini BMT ini cocoknya apa legalnya gitu. Baru tahun 97 kami legal koperasi di levelnya provinsi, dan kemudian tahun 2006 levelnya nasional. Nah, kalau kita bicara BMT itu ada dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, baitul mal wa tamwil. Bait itu rumah, mal itu harta, tamwil itu pengelolaan. Jadi rumah harta yang dikelola. Cuma nanti sumber pendanaannya berbeda nih Mas Owan. Jadi kalau baitul mal itu sumber dananya dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan untuk tamwil itu sumber dananya dari simpanan anggota. Apakah di simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan sukarela, apapun itu bentuknya yang sesuai dengan undang-undang ya. Nah, keduanya punya orientasi yang berbeda. Kalau baitul mal dia orientasinya semua sosial. Karena sumber dananya dari dana zakat ya kan. Jelas segmennya siapa, orientasinya siapa. Kalau di Al-Quran dikatakan 8 asnaf gitu ya. Nah, sedangkan untuk tamwil tadi sumber dananya dia adalah simpanan, maka kita distribusikan dalam bentuk pembiayaan. Maka di situ nanti akan ketemu sistemnya bagi hasil. Semua orientasinya adalah profit gitu. Oh, berarti yang masuk ke ke koperasi ini yang kedua ya Bu ya. Yang semua iuran dari anggota kemudian nanti dibagi ya profit untuk anggotanya gitu ya. Oh iya, karena kan koperasi itu dari, oleh dan untuk anggota. Ya kan? Tetapi bukan yang sosial itu tidak kita jadikan anggota. Jadi semua yang bertransaksi dengan BMT gitu ya, apakah dia mau pembayar zakat atau penerima zakat, mereka menyimpan atau mereka pembiayaan, semua mereka berstatus anggota di BMT Beringharjo. Karena kita untuk sementara istilahnya close loop ya, khusus untuk anggota yang boleh melakukan transaksi di BMT gitu. Oke, karena ini dengar-dengar nih katanya punya anggota banyak ratusan angkringan, petani gitu kan. Sebenarnya inovasi apa sih Bu yang dibangun sama BMT Beringharjo ini? Iya, jadi memang latar belakang berdirinya BMT itu tidak hanya bicara transaksi, saya punya uang, saya pinjamkan, mereka kemudian mereka mengangsur, mereka menyimpan uangnya banyak, saya punya gaji banyak. Tidak itu orientasinya. Tapi orientasinya adalah bagaimana lembaga ini bisa memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan kepada anggota, baik dia yang duafa maupun dia yang berpunya gitu. Maka baitul mal ini menjadi sebuah inovasi yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi duafa itu tidak identik dia harus miskin terus, tapi kita berinovasi dia yang dari penerima zakat menjadi pembayar zakat gitu. Naik level lah. Harus naik kelas. Tapi itu ada kuncinya Mas Awan. Iya, kuncinya itu kita tidak bisa hanya memberikan uang.
Oke. Kuncinya di pendidikan dan pendampingan. Kenapa undang-undang kita mengamanahkan mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu penting. Jadi kalau dia tanpa pengetahuan, tanpa pendidikan, dia dikasih duitnya bukan untuk modal tapi beli lipstik, beli baju yang nggak penting kira-kira gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kami lebih memposisikan bagaimana mendorong, mendidik, memberikan wawasan, mendampingi anggota kami agar dia naik level, agar dia lebih sejahtera gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi apa namanya, BMT ini tidak hanya kemudian collecting uang, Yes. tapi kemudian juga inovasinya adalah bagaimana mendampingi supaya uang ini bermanfaat. Yes. Dan akhirnya banyak ada Simba Harjo, Ya. ada macam-macam ya Bu Ada ya. Depo, Depo. ada Jogjinawi, Oke. ada MBS, Malioboro Business School. Oh iya, Ada. apa itu Bu? Nah, Malioboro Business School itu ini sebuah inovasi kreativitas. Kita di Jogja ini kalau nggak kreatif kan kita bisa mati lah ya. Betul. Ya. Nah, Nah, maka kami punya lantai kantor di Malioboro Iya. sudah milik gitu. Di lantai 2 kami buat namanya Malioboro Business School. Itu kita harus keren gitu. Sebenarnya intinya adalah pendidikan perkoperasian bagi anggota. Jadi jangan jadul. Jadi kalau pendidikan perkoperasian hanya bicara simpan pinjam dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita harus berkreasi, berinovasi. Anggota kita itu harus pandai digital marketing, harus pandai pembukuan, harus pandai packaging yang baik. Kemudian dia juga harus tahu perizinan apa yang harus dia miliki, gitu. Dan terutama juga di situ tidak lupa pendidikan spiritual itu penting. balance ya. Balance. Karena kalau duit itu bisa buat orang jadi macam-macam. Betul. Tapi kalau duit dilandasi spiritual akan manfaat lebih bagus. Kira-kira gitu. Itu di MBS Mas, lantai 2. Sekali-sekali kita bisa podcast ya di lantai 2-nya MBS. Boleh nanti kita diundang ke sana. Karena ini sebenarnya sejalan ya Pak Pur ya dengan Dinas Koperasi ya. Bagaimana akhirnya nggak cuman stagnan koperasi di situ aja, tapi perlu ada inovasi-inovasi ya Mbak Mei ya. Iya. Gitu. Kalau dari dinas sendiri gimana nih Pak Pur? Ini inovasi apa sih yang memang pengen ditonjolkan dari dinas untuk teman-teman koperasi ini? Baik Mas Awan. Seperti kita tahu inovasi itu kan melakukan ide-ide baru ya. Kadang kalau di kalangan muda tuh ada ide-ide gila lah gitu kan. Out of the box. Out of the box gitu kan. Of the box. Tahu sendirilah namanya generasi sekarang, generasi muda. Cuman lebih kalau kita kooperasi, selain di sisi bisnisnya, untuk kooperasi untuk melakukan suatu inovasi, dan kami dinas karena dari dinas juga itu dari lewat kementerian pada tahun 3-4 tahun ke belakang itu kan dari kementerian ada suatu rintisan ke kita, ada bahasanya itu koperasi modern. Koperasi modern. Ya. Oke. Dan ditarget oleh kementerian seluruh Indonesia sampai 2024 ini ada 500 koperasi modern. Nah, koperasi modern itu salah satunya ataupun dapat kita tarik dalam salah satu pengertiannya agar berjalannya koperasi baik itu secara usaha ataupun internalnya, baik kelembagaan, pembukuan dan lain-lain, tidak melulu secara konvensional seperti itu kan. Oke. Katakanlah yang paling ditonjolkan itu di digitalisasi. Pastilah kita dengar tiap ada pembahasan koperasi modern pasti digitalisasi. Tapi memang benar karena digitalisasi adalah tools satu untuk kemudahan di tingkat internal dalam pembukuan, keuangan, segala macam pelaporan. Tidak menggunakan cara lama. Kalau dulu masih mesin tik ya, tahun 94 kan ya. Walaupun komputer masih MS DOS ya. BS ya, Pak. Dengan disket Bu ya, floppy A, floppy B. Nah, Lotus seperti ya. itu, Lotus. Jadi kesininya dengan digitalisasi itu yang digembur-gemburkan itu
adalah tools untuk kemudahan kalau internal untuk para pengurus, pengelola, pengawas, kemudian untuk eksternalnya dalam bidang marketing. Saja seperti untuk koperasi real, katakanlah koperasi non simpan pinjam, bisa lewat aplikasi untuk pemasarannya. Jadi mampu bersaing lah dengan toko-toko retail segala macam yang sudah mempunyai aplikasi, tinggal buka, promonya ini apa, kan biasanya gitu Kak, Superindo segala macam kalau kita betul, buka. Betul. Jadi nyebut nih ya. Oke. Nah, jadi itu salah satu karena ada beberapa aspek. Kalau kita bahas dengan modern, ada beberapa aspek termasuk akses pembiayaan, peningkatan kompetensi SDM-nya segala macam. Nah, kalau kita lihat dari koperasi BMT Beringharjo ini memang sudah masuk dikategorikan itu. Karena Mas Ibu Rambe bilang tadi tidak hanya melulu disimpan pinjamannya Ibu ya. Jadi salah satu modelnya selain digitalisasi juga pengembangan usaha tadi itu termasuk inovasi kan masuknya Mas. Gimana bisa menggerakkan warga sekitar dengan baitul malnya ya Bu ya. Baitul malnya itu juga ada di satu koperasi binaan kita juga. Ibu Rambe pasti tahu yang di Gunung Kidul ya Bu ya. Dengan baitul malnya juga menggerakkan warga sehingga mempunyai produksi macam aloe vera dan lain-lain ya. Bina Insan ya. Dana Insani, Mas Fahmi. Nah, itu sama Bu Rambe dengan inovasinya dapat menggerakkan masyarakat sekitar sehingga kembali lagi ke masyarakat seperti jati diri koperasi dari oleh dan untuk anggota. Seperti itu. Nah, dari dinas juga mendorong untuk koperasi lainnya itu berinovasi dengan macam-macam sesuai kebutuhan koperasinya, katakanlah dengan simpan pinjam dengan baitul malnya tadi, sesuai kebutuhan koperasi dan kesepakatan dengan anggota seperti apa juga. Untuk anggota lebih sejahtera, koperasi juga semakin besar, semakin maju, dan sudah pasti dengan Ibu Rambe tadi menyampaikan yang dilayani oleh anggota insya Allah tambah banyak Bu ya. Kalau seperti itu kan, karena yang dilayani anggota. Ketika mereka mau terlibat bukan anggota ya maaf. Jadi anggota dulu baru bisa gitu. Jadi memang dapat menularkan lah. Kita pun ketika ke pendampingan ataupun pembinaan ke koperasi-koperasi binaan kita itu semacam dari Beringharjo ataupun Dana Insan kita dapat tularkan, kita dapat ceritakan ke koperasi-koperasi. Jadi ayo dong gitu loh. Ini ada yang contohnya bagus nih gitu kan. Iya, seperti itu. Ditiru nih gitu. Karena kembali lagi pasti ke anggota yang menikmati. Karena anggota selaku pemilik dan juga pengguna jasa dari koperasi tersebut. Jadi seperti itu Mas, upaya-upaya dari kami selain menularkan lewat cara kami mungkin ketika pembinaan, ketika ada pemeriksaan kesehatan itu kami selipkan pasti dari situ. Mendorong koperasi menjadi koperasi modern. Iya. Termasuk di dalamnya inovasi itu tadi. Menjalankan ide baru seperti apa itu menduplikasi, nanti mengembangkan sendiri oleh koperasi tersebut sesuai kebutuhan. Iya. Jadi memang koperasi itu menurut saya dia harus paham dia di mana. Potensi lingkungannya seperti apa, dia harus bisa melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya kayak kami ya, kenapa sih Bu Rambe jadi ke Jogjinawi, ke pertanian? Karena kami punya 114 angkringan di Jogja, totalnya semua 310 angkringan. Untuk di Jogja saja 114 angkringan. Nah, angkringan paling utama dia kan adalah nasi kucing. Betul. Nasi kucing beras. Betul. Maka kebutuhan berasnya tuh 11 ton 1 bulan. Nah, gimana biar mereka ini bisa membeli beras dengan standar berasnya dan harganya juga bisa tidak bersaing, terlalu mahal atau bersaing? Maka kami mikir kalau gitu gimana ya kalau kita punya depo. Nah, maka kami punya depo. Depo itu adalah
sebagai tempat mensuplai barang-barang kebutuhan angkringan. Nah, awalnya beras kami beli. Oke. Tetapi kalau kita pikir lagi, kita coba survei, kita coba lihat, ternyata tidak jauh dari kantor kita, hanya sekitar 5 km di daerah Seyegan, itu adalah lumbung beras yang luar biasa. Betul. Karena airnya mengalir dari selokan Mataram sepanjang waktu Iya, gitu. benar. Nah, kami coba untuk mendiskusikan itu kepada para petani. Dan akhirnya kami sekarang sudah punya pendampingan 97 petani di Seyegan dan Godean. Di mana itu kami bentuk kelompok, kami dampingin, kami edukasi, kami kasih modal dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk kami menjadi off-taker, Pak. Jadi jadi mereka tuh jangan mikir di mana ya kami menjual beras, tapi gimana caranya mereka menanam padi dengan baik, dengan bagus, hasilnya bagus, hasilnya jual ke kami dan kami beli arus lebih mahal dari pasar. Karena targetnya kan kesejahteraan, Mas. Betul, Kesejahteraan petani. Maka mereka tidak boleh lebih dari harga di mana misalnya kurang dari harga pasaran, Bu ya. Gitu. Nah, sehingga kami menjadi off-taker. Nah, nanti ini hasil padi mereka kita gilingkan gitu ya. Kemudian setelah di packing jadi beras gitu, beras ini kita bawa ke depo. Nah, depo lah yang mendistribusikan kepada para angkringan dan anggota BMT gitu. Jadi kalau kecil-kecilannya kita membangun ekosistem lah. Betul. Meskipun kelasnya masih kecil ya, tetapi itu kita ingin hilir hulunya kita aja gitu. Jadi petaninya kita rawati, kita dorong juga mereka membuat pupuk dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini bagian-bagian yang menurut saya koperasi tidak boleh stagnan hanya bicara simpan pinjam keuangan ansih. Gitu. Tetapi dia juga harus bermanfaat bagi sekitar, banyak minimal sekitar, masyarakat sekitar. Gitu. Jadi itu sih, Mas. Jadi harus bisa membaca potensi kita siapa, kita di mana, apa yang menjadi segmen kita dan mayoritas anggota kita itu apa sih gitu. Nah, setelah itu baru apa sih kebutuhan dia. Nah, kebutuhan itu harus kita jawab. Jangan maunya kita, tapi maunya anggota, kebutuhan anggota itu harus kita jawab. Bottom up ya. Iya, jadi itu bisa klop. Engagement itu akan kuat jika dari anggota dengan kita itu sudah klop. Jangan hanya koperasi, wah kami produknya inilah, produk lu gua butuhkan enggak gitu. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita dengan anggota itu tidak boleh berjarak, Mas. Jadi kita bukan kreditur debitur. Tapi dia adalah bagian dari anggota. Anggota itu adalah keluarga besar kita. Karena sifatnya kegotong royongan. Betul. Tolong menolong, kemandirian. Kekeluargaan. Ayo sama-sama kalau mau bagi hasilnya besar, SAU-nya besar, simpan pinjam sama kita. Jangan simpan sama kita, pinjam sama orang lain. SAU-nya mau dari mana? Gitu. Nah, itu harus kita bangun secara bersama-sama gitu, Mas. Untuk Job Jinawi sendiri nih, Bu. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya di BMT itu siapa, Bu? Oh, kita ada sendiri, Mbak. Jadi struktur di kami itu pengawas, pengurus, general manager. Kemudian ada manajer divisi. Nah, salah satu manajer divisi itu ada namanya manajer Baitul Mal. Manajer Baitul Mal dia punya 14 karyawan. Nah, salah satu karyawannya itu adalah karyawan pendampingan khusus petani. Dan memang sarjana pertanian dan anak petani, jadi nyambung. Praktek tahu, teori Hidup dari petani juga gitu kan. Dan kita nggak lupa juga menggandeng PPL ya, dengan pemerintah setempat dan lain sebagainya. Itu tetap harmoni itu harus kita jaga. Kita di Jogja ya, harmoni itu penting banget gitu. Jadi kita bekerja sama. Jadi tidak sambi, Mas. Jadi misalnya kayak saya ngurusin tamwil misalnya kayak gitu ya. Ya udah tamwil aja gitu. Jadi semua orang menjadi marketer, tetapi spesifikasinya harus sendiri. Jadi kalau dia pendampingan angkringan, ya pendampingan bagian angkringan, bagian depo ya bagian depo, bagian Job Jinawi pertanian ya pertanian, pupuk ya pupuk juga gitu. Nah, jadi kita juga udah punya lumbung, Mas, meskipun kecil ya, lumbung. Jadi panen,
masukkan ke Masuk. lumbung kita. Setelah itu nanti baru kita keringkan dan lain sebagainya. Penjemurannya juga ada dan lain sebagainya. Sudah ada pekerjanya juga. Bu. Sudah ada pekerjanya. Gitu. Kita Oke, tetap komplit bekerja. loh. Kita bekerja sama dengan petaninya, Mas. Jadi kita kan tidak bisa handle sendiri. Betul. Tapi kita mungkin karena dari segi pendidikan sarjana gitu, mungkin kita lebih sistematis. Nah, si betul. petani harus kita dorong. Gini loh Pak caranya, harus punya manajemennya begini, sesuai dengan kemampuan mereka tentunya ya. Karena lagi-lagi tadi menurut saya mencerdaskan itu kan tidak harus di bangku kuliah. Betul. Tapi memberikan ilmu, mentransformasikan Mentransfer. pengetahuan itu udah bagian dari mencerdaskan anggota gitu menurut saya Mas Awan. Oke. Gitu. Dan ini tadi menarik, ada kata-kata apa Bu Rambe itu bahwasanya anggota itu nggak cuma sekedar anggota tapi keluarga Yes, gitu kan. yes Mas. Nah, kegiatan apa aja sih Bu misalnya di Jog Cinawi itu yang akhirnya ngebuat hubungan itu menjadi lebih dekat? Ada nggak kegiatan rutin atau pendampingan seperti apa? Ada. Atau program-program apa yang dikeluarin untuk supaya juga anggota jadi lebih dekat gitu? Jadi kita 2 pekanan sekali pendamping kita datang mengumpulkan mereka, apakah di salah satu rumah ataukah di masjid ataukah di mana saja yang kita anggap oke, kita berkumpul, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita fasilitasi gitu mereka. Nah, termasuk yang saya juga merasa alhamdulillah gitu ya. Ada seorang kelompok petani itu dia bilang gini. Pendamping dari BMT itu membuat kami tersadar bahwa kami sebagai petani selama ini merasa bahwa ya udah nanam aja, panen aja, udah hanya sebatas itu. Kadang kalau kami kena hama dan lain sebagainya, kami hanya mengeluh dan lain sebagainya gitu. Tetapi lewat pendampingan di BMT, pendamping itu mengatakan kepada kami, Pak, Bapak menanam padi itu adalah ibadah loh Pak. Jadi Bapak harus bersyukur dan Bapak harus banyak berdoa. Kalaupun padi Bapak tidak panen sesuai dengan keinginan Bapak karena dimakan tikus, tikus itu juga makhluk Tuhan yang butuh makan. Nah, jadi itu menjadi menjadi sesuatu yang bagi mereka, oh iya ya gitu. Nah, saya waktu mereka pengakuan itu kepada saya, Ada spiritualnya juga Bu ya. iya harus ada spiritualnya biar mereka tidak stres gitu loh. Tapi mereka juga harus tahu bahwa ketika hasil panennya bagus, ada loh hak orang lain, bayar loh zakatnya. Betul. Kalau Bapak bayar zakat, besok panennya lebih banyak. Nah, itu kan kecil Mas. Sebenarnya yang dilakukan oleh BMT Beringharjo hal-hal kayak gitu Mas, yang kecil-kecil aja gitu, tetapi memang menyentuh yang akhirnya oh iya ya gitu. Dan itu menjadi tidak ada kesenjangan sama kita. Sehingga ketika 2 pekanan kita undang untuk kita diskusi, untuk kita memberikan pengetahuan, datang. Nggak ada alasan Mas, mereka Seneng aja gitu. menunggu bahkan gitu. Jadi itu Kelompok-kelompok tani. kelompok-kelompok tani bahkan ada di luar Godean dan Segan itu di tempat kami juga dibuat. Karena menular karena memang ya kita tahu sendiri ya, petani ini kan kurang ya diperhatikan gitu ya. Ya udah pokoknya petani udah gitu aja lah gitu. Tapi siapa yang memperhatikan mereka? Padahal tulang punggung ini. Yes. Betul, tulang Kalau punggung nggak ada banget. mereka kita mau makan apa? Makan ubi gitu. Bahkan kami berkomitmen untuk membawa mereka untuk studi sampai ke Cikampek Mas. Kami bawa mereka studi Itu tidur. ada balainya itu loh di Cikampek itu Di kan. Cikampek itu perorangan punya memang Mas, punya teman lumbung gitu. padi. Lumbung padi, kemudian pengelolaan sapi gitu. Nah, jadi hal-hal itu bagian-bagian yang kami perhatikan. Bahkan mereka kami bawa outbound loh Mas. Jadi kegembiraan tawa mereka itu kebahagiaan tersendiri. Semua itu. Iya. Atau bergiliran. Bergiliran. Besok Oktober kena. Jadi angkringan, kemudian buruh gendong, bapak beca, petani, itu adalah bagian keluarga besarnya BMT yang kami harus gembirakan. Siapa yang memperhatikan mereka ketika mereka nggak dapat penghasilan? Ya kan? Senyum aja susah kan? Tapi ketika mereka kita bawanya ke Kaliurang loh Mas. Berapa sih harga satu orang paling 100-200 ribu?
tapi membuat mereka Bahagia. menjadi bahagia, menjadi senang, bisa ketawa, hanya kekecehan air, Mas. Iya, Di sana tuh kekecehan air. naik mobil ya. Tapi itu sesuatu karena mungkin melihat pertanian mereka mungkin panas yang seperti itu gitu ya, dan lain sebagainya, bisa kita beri hiburan, kita bisa memberikan masukan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menurut saya positif untuk ke depan gitu. Nah itu, jadi koperasi itu ya. Itu yang pertama memang ikatan ya Bu ya. Ya, ikatan harus kuat. Ikatan iya. Karena dia anggota kan. Dia pemilik koperasi ini. Betul, Ya, pemilik gitu. dan Itu pengguna harus jasa. sadar itu. 230 miliar aset BMT Bringharjo hari ini bukan duitnya Burambe. Itu duitnya anggota 38.000 anggota, Mas. Oke. Itu- Dari banyak petani dan lain-lain itu Nje. Iya, kalau kami di Ngawi atau di Nganjo, itu petani kami petani Brambang, Mas. Sesuai Petani Brambang. lokasi. Nah, itu tadi saya bilang kita Sesuai harus lokasi. melihat potensi lokasi. Oh, ini kebutuhan dia apa dan lain sebagainya gitu. Tapi pola pendekatannya sama Bu ya. Karena kan tidak mudah dari yang mereka sudah mungkin karena biasa dengan lintah darat katakan. Ya. Rentenir gitu. Datanglah BMT Bringharjo dengan Ya. segala fasilitas dan lain-lainnya melakukan pendekatan, kan tidak mudah itu Bu. Kenapa bisa menjadi mudah? Lintah darat bunganya 10%. Betul. BMT tanpa bagi hasil. Ya, kalau orang dagang istilahnya, saya beli di Mas Wawan 1.000, kemudian ternyata ada harga di Mbak Mimin 900, saya sebagai pedagang ya ambil 900 lah. Ada selisih ya kan? Iya dong gitu. Nah sama, walaupun mereka sudah, ya kita kan ingin sebenarnya memutus rantai tengkulak. Betul. Karena yang sejahtera itu tengkulak, petani setengah mati yang Iya. makan hasilnya tengkulak. Nah disitulah keberadaan BMT, keberadaan koperasi ingin hadir, Mas. Jadi jika pun mereka sejahtera, hasilnya banyak, itu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Oke, betul, betul. Terutama di Baitul Mal ya. Kalau kita bicara tamwil tentu kita bicara profit, ada bagi hasil. Nanti saya nggak ada gajinya, susah juga saya. Ya jadi balancing gitu. Gitu Mas Wawan. Oke, koperasi tidak hanya simpan pinjam, tapi kalau di sini akhirnya menciptakan bisnis chain ya. Ya. Dari hulu sampai hilir ya. Karyanya BMT Bringharjo gitu. Ya, dan akhirnya ada depo. Terus tadi ada Jogjinawi. Simbah Harjo Angkringan. Simbah Harjo Angkringan. Nah, Iya. ini programnya memang akhirnya selain simpan pinjam, terus tadi pendampingan, terus apalagi Bu, ini apakah kemudian ini misalnya depo khusus untuk angkringan itu aja, atau kemudian dilempar keluar juga, atau seperti apa? Untuk sementara itu depo itu kan ada di belakang JCM, Mas. Oke. Nah, pengusaha-pengusaha kecil UMKM kita yang jual makanan, yang jual warungan segala macam juga membeli bahan baku di kita. Jadi tidak harus depo ini khusus angkringan, tidak. Tetapi tetangga yang membutuhkan kebutuhan harian untuk yang ada tersedia di depo, itu diperbolehkan, karena depo ini kan sama dengan warung sedikit lebih besar. Itu tidak harus jadi anggota karena dia istilahnya membeli kecap, membeli beras dan lain sebagainya. Tapi kalau itu memang kita berikan kepada angkringan dengan harga tadi kita lebih turunkan segala macam, syaratnya dia menjadi anggota gitu. Oke, itu Mbak Mei, menarik ya? Menarik sekali. Menarik ya. Kalau misalnya dari Jogjinawi dan Simba dan Depo itu kan keuntungannya berarti tidak masuk ke SHU BMT Bringharjo. Enggak. Jadi itu dikembalikan lagi kepada mereka. Jadi kan gini, misalnya Jogjinawi, stimulannya kan satu orang untuk 1.000 meter persegi lahan, kami kasih stimulan 1,6 juta. Diangsur setiap bulan 66.000 per 1 hektar? Per satu, enggak 1 hektar, 1.000 tuh. 1.000 meter. Iya, 1.000 meter 1,6. Stimulannya 1,6 ya untuk kebutuhan mereka gitu ya.
Nah kemudian diangsur 1 bulan sekali 66.000. Per 2 minggu kan kita ketemu tuh, ngobrol tuh, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian pada saat minggu pekanan berikutnya pakai angsuran gitu. Nah ada saatnya Jok Jinawi peserta petani kita dengan angkringan Simbaharjo, ada saatnya mereka nanti namanya mentas unggul. Mentas unggul itu ketika, terutama nih angkringan nih, ketika omset si angkringan itu per hari 800.000 per hari. Okay. Dia punya aset, katakanlah dia punya sepeda motor mungkin, punya apa, itu asetnya 10 juta. Nah kemudian ibadahnya bagus. Ini indikator ya, indikator keberhasilan. Dia bisa masuk ke mentas unggul. Kemudian dia tidak lagi bertransaksi dengan rentenir. Nah itu sudah mentas unggul. Nah uang yang tadi kita berikan 1,6 kalau untuk Jok Jinawi dan 5 juta yang untuk si angkringan, itu satu saat kita kembalikan kepada dia. Karena sebenarnya itu adalah sumber dari dana zakat. Dana zakat itu ketika kita berikan itu sebenarnya hak. Betul. Tapi kita ini untuk melatih mereka bertanggung jawab, serius bekerja, mereka punya tabungan, dan saatnya mereka sudah bekerja keras, sudah mentas unggul, kita tambah 5 juta itu kita kembalikan. Itu senangnya luar biasa. Dan mereka bahkan, wah aku buka cabang angkringan satu lagi. Seperti itu. Jadi bukan nyicil ya, itu nabung sebenarnya. Iya, tapi kita tidak bilang dulu bahwa ini hibah. Karena karena sudah menyelami karakter, sikap, kebiasaan duafa ya. Seperti itu ya. Jadi orangnya ya pokoknya ya udah aku dikasih. Nah, kita tuh ingin menaikkan juga martabat mereka. Kamu hari ini dikasih dari uang zakat, tapi kami berharap satu saat kamu bayar zakat. Minimal kamu bisa bayar infak. Infak kumpulan ini kami bantu seperti saudara-saudara yang sama nasibnya dengan kamu. Itu termotivasi, Mas. Itu termotivasi gitu. Nah, makanya tadi ketika dia dikembalikan selama 2 tahun udah bagus angsurannya, omsetnya 800.000, punya aset karena dia beli sepeda motor udah 10 juta, dia tidak lagi transaksi dengan rentenir sudah jauh, kemudian sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, itu kan kami dipantau juga itu? Pantau, catatannya ada. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Berarti melalui tahapan-tahapan itu ya tidak singkat Bu ya? Tidak singkat. Ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 4 tahun. Dan itu yang orang gak sabar. Makanya lembaga-lembaga yang punya uang bilang sama saya begini, Mas. Bu Rambe, kami ini udah ngasih 1 miliar, tak satu pun gak ada yang kembali, ini gimana caranya? Saya bilang ini bukan persoalan 1-2 miliar. Kalau hanya bagi-bagi duit, saya juga mudah bagi-baginya sebentar aja. Tapi di situ harus ada edukasi, harus ada pendidikan, harus ada pendampingan, harus sepenuh hati. Jadi orang-orang yang ada di BMT itu kalau nggak passion nggak iso, Mas. Kalau hanya sekedar ngejar duit gitu ya. Nggak bisa. Harus ada panggilan ya, panggilan untuk mensejahterakan orang. Totalitas. Ya harus begitu. Jadi kita seleksi kualifikasi orang yang masuk Baitul Mal juga agak sedikit berbeda dengan BMT. Dunia akhirat juga. Dunia akhirat juga. Karena ngaji di tas juga berarti Bu ya. Karena sesungguhnya hidup kita tuh di akhirat bukan di dunia. Makanya akhirat belakangan kan, dunia akhirat. Iya kan. Tetap ke sana ya. Iya. Oke. Melihat inovasi yang dilakukan BMT Beringharjo nih. Iya. Untuk dinas sendiri Pak, program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam inovasi menuju koperasi modern? Baik Mbak Me, kalau untuk koperasi modern ya dari tingkat pusat sendiri kan sudah ada program pendamping koperasi modern. Kalau nggak salah selama 4 bulan, tapi tetap usulan dari kabupaten kota provinsi. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Dan kemudian itu dari tingkat pusat dengan program pendampingan koperasi modern itu, sehingga nanti before afternya nanti terlihat. Kemudian
Kalau dari kita sendiri dari dinas itu ada program skor training juga di mana kegiatan itu dan ini lagi mulai nih sepertinya nih kan dari pembukaan kemarin. Itu juga untuk melihat kriteria dan membantu secara komprehensif mana nih koperasi yang memang benar-benar arahnya kita bisa tetapkan sebagai koperasi modern gitu. Tapi memang melalui beberapa tahap dan itu sedang dilaksanakan sekarang. Kita menggandeng pihak ketiga ya untuk menjalankan skor training tersebut. Nanti aspek-aspeknya yang sudah terpenuhi, nanti ada rencana bisnis dan segala macamnya seperti itu Mas. Dan untuk sosialisasi ataupun selain dari kegiatan atau program tersebut, kita kalau untuk modern dan juga melakukan inovasi koperasi, kita sendiri baik kami juga teman-teman pendamping tiap pembinaan ataupun ketika rapat anggota kita diundang, pasti kita berikan itu untuk selalu memberikan untuk melaksanakan atau memberi suatu semacam penyampaian terkait koperasi harus melakukan suatu inovasi gitu, karena tidak bisa koperasi berjalan stuck seperti yang Bu Rambi sampaikan tadi, itu aja gitu kan. Sih simpan pinjam iya. Jadi kalaupun dia koperasi real pun bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, mencoba untuk melakukan seperti mempunyai aplikasi, bisa belanja online segala macam, terus kemudahan membayarnya seperti apa, atau ada fasilitas pengantaran atau apa seperti itu. Jadi inovasi-inovasi yang memang tidak bisa ditolak ya, karena perkembangan zaman sekarang ini membutuhkan suatu inovasi atau ide-ide baru yang memang harus dilaksanakan untuk kembali lagi berkompetisi. Karena serbuan dari kompetitor-kompetitor koperasi ini terkait retail dan lain-lain semakin banyak ya, dan beberapa daerah sudah membuat pagar seperti kayak Kulon Progo ya kan, bener. Dengan tomirannya ya Bu ya, berikan itu. Kemudian ada di daerah Imogiri juga seperti itu papan-papan yang retail kita lihat dengan warna merah, kuning dan yang biru itu dicopot, diganti ya seperti itu. Nah, karena mungkin masing-masing dari daerah ataupun penduduk sekitar mempunyai persepsi ataupun pemikiran, sehingga minimal walaupun itu bukan koperasi tapi untuk UKM sekitar juga itu tidak terlalu terganggu. Iya, terlalu terganggu dengan kehadiran itu tadi, seperti itu Mas. Oke, tapi kalau misalnya ini kan tadi banyak program dari dinas ya, Pak Pur ya. Ini kalau mungkin sobat koperasi di rumah, aku tuh punya koperasi, join koperasi, pengen join kegiatan di dinas koperasi gitu loh, pengen ikutan training kan, ini kan juga tadi dari BMT sharing-sharing ya tadi di dinas koperasi ya gitu. Ini gimana caranya untuk koperasi-koperasi yang mungkin sekarang kita baru dengerin, baru lihat gitu, itu gimana caranya untuk join, bisa gabung, ikut pendampingan dari dinas koperasi? Pertama kita ada klinik koperasi, tapi ketika mungkin yang awam tentang klinik koperasi, kita punya teman-teman pendamping ya Mas ya, pendamping dari 320 sekian itu koperasi, kita bagi di tiap pendamping. Nah nanti tiap pendamping mempunyai grup dengan koperasi binaannya, dan itu juga kita ada agendakan, ada momennya itu pendamping mengumpulkan dampingannya. Itu sudah kesekian kali ya Mbak Mei ya, sudah. Itu sudah ada di kita juga. Jadi nanti kebutuhan-kebutuhan akan ingin diklat apa, kemudian kebutuhan ingin di BIMTEK atau didiklat sesuai kebutuhan koperasi, nanti disampaikan lewat pendampingnya, nanti disampaikan ke kami. Jadi mungkin disampaikannya di saat ini bisa kita untuk di tahun depan. Kita akan tahun depan seperti itu. Selain juga pendamping menyampaikan bisa lewat
platform klinik koperasi itu tadi yang terdapat di Sibakul. Oke. Ada departemennya sendiri yaitu klinik koperasi. Oke, jadi Bisa berarti disampaikan akhirnya di bisa situ. lewat Sibakul atau mungkin teman-teman sobat koperasi yang baru dengerin, yang baru ngelihat YouTube kita ini langsung datang ke dinas koperasi aja Oh, ya. iya, Aku bisa. pengen pendampingan nih Pak, gitu kan. Aku pengen Sangat di bisa training sekali. nih, gitu. Ya, Bisa betul. banget ya. Kontak person juga sudah ada di klinik koperasi ya Mbak Mei ya. Sudah ada sendiri. Jadi tinggal by WA pun bisa. Dari kalau kejauhan ya katakanlah koperasi yang di Kulon Progo, di Gunung Kidul, di Bantul, nyelake waktunya ke sini itu kan by WA dengan teman-teman. Sudah ada tertera nomornya di klinik koperasi. Dan nanti dihadirkan orang-orang yang luar biasa kayak gini ya, kayak Ampur Rambe dan kalau dinas Salah koperasi satu ngelihat tokoh kita. gimana Pak ini inovasinya BMT ini Pak? Kalau dari dinas ini melihat, Kalau bagi saya, bagi kami untuk menjadi percontohan, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita tularkan. Saya pernah menyampaikan ke beberapa koperasi, ayo dong kalau memang ingin lebih jauh-jauh bisa kita fasilitasi ke Koperasi Beringharjo ataupun yang di dekat, misalnya di dekat daerah masih di Bantul, jauhnya ke Beringharjo kalau Bantul Timur, atau mungkin ingin ke tempat Pak Fahmi ya Bu ya, sama dengan Baitul Mal ya Bu ya, sama pergerakannya sama, cuman kalau di Dana Nisani tadi kan lebih ke penduduk sekitar betul. dengan oliveranya. Kalau Ibu Rambi lebih luas lagi kan, dia udah Sayegan, sudah Gordian, Kemudian, udah malah dari angkringan ke berasnya, ke pupuknya, siapa tahu nanti ke pecel lele Bu ya. Lelenya, kebutuhan lele besar loh Bu, kebutuhan lele Bu. Betul. Satu lele itu mungkin satu malamnya bisa 10-11 kilo atau 8, kalau saya pernah membaca itu waktu itu 8 sampai 11 kilo itu satu. itu satu tempat ya Pak ya? Satu tempat. Padahal ribuan. Lah, Ribuan. katakanlah kebutuhan lele kita. Jadi supplier sambel aja bisa itu. Suppliernya Bu ya. Cabenya. Terasi aja Bu, supplier terasi Bu. Nah, itu bisa itu. Atau supplier lalapannya gitu kan. Nah iya, udah kemanginya itu Bu. Kadang-kadang diganti, kadang-kadang nggak ada kemangi, cuma timun aja sama. Juragan kemangi nanti itu Pak. Lumayan kecil-kecil Bu ya. Kaliin katakanlah 150 pecel lele aja lumayan Bu ya. Betul. 1 ikat 2 ikat kemangi itu. Kadang kita tidak lupa mengakumulasi. Nah, Karena itu kita anggap parsial, kecil, jadi sepele. Tapi begitu kita akumulasi menjadi sesuatu yang besar gitu. Ya kayak kami nggak nyangka ternyata kita butuh 11 ton ya gitu. Nah, jadi itu perlu kita menghitung ya. Dan itu apakah sudah terpenuhi semua Bu 11 ton itu? Belum, masih sekitar 6 ton. Oke. Jadi kita ini harus memperbanyak lahan, memperluas lahan, memperbanyak petani gitu. Berarti sebenarnya masih banyak kesempatan, mungkin teman-teman di rumah, sobat koperasi di rumah, aku pengen dong join gitu. Nah, ya bisa Masih aja. bisa ya Masih gitu. bisa. ya. Apalagi petani ya. Luas, Petani ya. Bu, ya. Kami gabung dong dengan Jogjinawi. Beras kami atau hasil panen gabah kami dibeli. Oh mungkin aja. Tapi terbatas nggak sih areanya atau boleh di mana aja? Kan ini kan dinas koperasi ini kan cakupannya luas ya. Iya. Di 5 kabupaten ini. Nah, iya. ini apakah semua bisa join? Nah, kalau kita punya lumbung atau kita punya tempat pengolahan pupuk itu baru di Sayegan saja ya Mas ya. Di Sayegan oke. saja. Jadi memang kalau beras gitu ketika kita melebihi kebutuhan bisa saja kita mensuplai dari yang lain. Tentu bicaranya nanti kan harga. Kualitas dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, saya tadi ingin mengatakan tentang belajar bersama ya, sinau bareng kan masalahnya. Nah, kami itu Mas tidak hanya Sabang sampai Maroke yang datang ke BMT Beringharjo. Oke. Bahkan luar negeri pun belajar bersama dengan kita Oh, iya? untuk microfinance syariahnya. Jadi itu yang rutin kita dari Filipina Pak. malah dari Filipina, dari Afrika gitu ya. Itu dari Malaysia itu belajar. Artinya maksud saya ingin mengatakan kepada teman-teman koperasi yang ada di sana, jika memang ada manfaatnya, mari manfaatkan BMT Beringharjo untuk kita saling belajar bersama-sama, berkolaborasi ya untuk membesarkan koperasi kita yang ada di Jogja gitu. Jadi artinya saya mengajak ke gerakan koperasi gitu ya, difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh dinas, kita bisa melakukan
kolaborasi ini untuk saling belajar, saling memotivasi untuk berani berinovasi gitu. Karena kan berinovasi, berkreasi tuh, iya aku maunya begini begitu segala, tapi gimana memulainya gitu. Nah, dengan kita bisa bersama-sama, saya tadi di atas juga memotivasi untuk itu. Silakan datang ke BMT. Saya sangat terbuka ya untuk menyampaikan apa yang kami miliki untuk kita bekerja sama. Orang luar aja kita persilahkan. Istilahnya Jogja kan keluarga kita sendiri gitu ya. Karena prinsipnya di kami sejak awal Mas, saya prinsipnya gini. Kalau kita memberi satu ilmu, Tuhan kasih 1000 ilmu. Betul. Nah jadi bagi kami nggak ada yang tertutup, mau tanya apa aja yang kami lakukan, ayo kita sama-sama gitu. Nah jadi itu menjadi penting untuk kita di Jogja, karena Jogja ini ya kalau kita nanti nggak terus berkolaborasi, berinovasi dan berkreasi gitu ya, ya nanti kita jadi penonton bukan jadi pemain gitu. Nah jadi untuk kita menjadi pemain kita harus bergandeng tangan koperasi-koperasi yang ada di Jogja gitu Mas. Oke, saatnya bersanding bukan bersaing. Oh iya. Ya. Makanya tak kenal, maka tak kolaborasi. Oke, dan ini apa namanya untuk kedepannya? Ini kalau dari BMT Beringharjo ada program apa lagi sih Bu? Ya, jadi kami karena MBS itu kan baru kami launching Mas. Kapan Bu launching? Tahun lalu, Mas ya, tahun lalu. Jadi ini kita ingin mengoptimalisasikan MBS ini betul-betul menjadi ruang, menjadi tempat untuk kita berdiskusi, melatih, mendampingi, berdiskusi, bercurhat, untuk podcast dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi termasuk untuk pendidikan untuk startup. Jadi yang kepingin tamat nih, bingung nih mau ngapain gitu, tapi punya passion untuk usaha, tapi bingung mau usaha apa. Nah, nanti itu kita latih Mas. Kita latih 3 bulanan di sana gitu. Bahkan nanti ketika ini hasil pantauan kita, hasil pelatihan pendampingan yang kita lakukan, dia rajin dan lain sebagainya, itu kita akan pilih 5 terbaik kita modalin. Jadi tidak aja modal pengetahuan, iya kan, untuk mengasah ilmunya, tapi modal rupiah juga kita harus berikan gitu. Syaratnya harus komitmen ya? Oh iya, itu komitmen nomor 1. Jadi dia disiplin nggak, bekerja keras nggak, gampang putus asa nggak, itu kan kita ada tes psikologi juga kan Mas? Oh iya, dites psikologi juga? Dites dong, dites. Orang ini hanya main-main, coba-coba dan lain sebagainya, itu harus kita tes Mas. Oke. Dan kita menjadi prioritas adalah anak-anak anggota BMT. Ya, karena kalau tahun 94 ibunya kalau udah 70 kan udah sepuh Mas. Iya, bisa betul. lagi pakai teknologi kan. Nah, apakah anaknya, apakah cucunya, apakah mantunya itu sudah beralih ke kami tuh. Oke, meneruskan ya. Meneruskan, terutama di Pasar Beringharjo ya, dan Malioboro, meneruskan. Dan ketika mereka punya cucu yang ingin juga berusaha, sarjana atau tidak sarjana atau putus sekolah dan lain sebagainya, ini kami fasilitasi untuk itu. Untuk angkatan pertama nanti itu sekitar 15 orang. Oke. 15 orang itu didampingi selama 3 bulan. Tapi memang mereka harus punya usaha dulu, Bu? Tidak. Oh enggak? Tidak harus. Tapi salah satu syaratnya adalah jadi anggota. Dia punya passion berusaha ya. Karena itu menciptakan entrepreneur baru ya. Tapi kan orang gini, wah setelah saya sekolah aku nggak punya modalnya gitu. Nggak usah takut, modalnya dari BMT. BMT kan lembaga keuangan ya. Jadi kita tinggal hitung aja nanti gimana nih. Mungkin pakai grace period, mungkin jangkanya panjang, kemudian angsurannya lebih murah biar dia awal-awal nggak stres misalnya gitu kan. Nah itu kan ada cara-cara, di kami kan ada cara-cara. Skemanya nanti Bu ya. Skemanya. Oke, jadi di sekolah itu akhirnya digali kamu sebenarnya cocoknya pengennya usaha apa gitu. Kamu cocoknya di air gitu. Berarti ini bisa untuk generasi Z juga nih Bu. Iya, memang kita bidik generasi Z. Kalau generasi milenial dan seterusnya itu sudah lah ya kita. Sudah expired. Karena kan ini target pemerintah itu kan sekitar 3,9% kan. Tahun 2024 itu entrepreneur baru. Kita itu kan belum sampai gitu loh, belum sampai. Sementara tetangga kita
Malaysia, Singapura. Singapura udah belas-belasan persentase mereka entrepreneurnya luar biasa kan gitu. Ada mindset juga sih, Bu. Itu dia mindset. Makanya pegawai negeri gitu kan. Iya. Pegawai negeri. Lulus harus kerja. Iya. Nah, bukan lulus harus membuat kerja. Usaha. Tapi banyak Pak sekarang yang pegawai juga buka usaha. Karena usaha Nambah menjanjikan. income. Karena memang 90% itu rezeki ada di perdagangan. Kenapa Cina itu hebat? Karena dia pakai ayat itu, Mas. Oh iya, betul. Iya, gitu. Pintunya dari perdagangan itu Iya, gitu. perdagangan. Oke, dan ini kita nggak kerasa udah hampir 1 jam loh ini. Udah 1 jam ya? Ini mungkin Pak Pur ini ngasih pesan nih buat teman-teman koperasi dalam pengembangan usahanya seperti apa gitu. Tidak perlu untuk teman-teman ya rekan-rekan koperasi, gerakan koperasi tidak perlu malu apapun, tidak perlu minder ketika ingin menambah usaha, tapi ibaratnya belajar dari koperasi yang sudah maju berkembang, yang sudah lebih lebih baik lah seperti itu. Seperti tadi belajar dari Bengir Harjo nggak ada masalah, Bu ya. Malah merupakan suatu amal jariah, Bu ya. Transfer ilmu ya kan. Seperti Ibu bilang tadi, kita ngasih 1 ilmu 1000 yang balik ya kan. Kita kayak infak, Bu ya. Ngasih 100 sembaliknya 770 kali kan. Ya. Itu bukan Bu Rambi yang bilang. Quran, betul. Quran yang bilang gitu. Iya. Jadi seperti itu, Mas, buat teman-teman, dan kami dinas siap kalau memang menjadi fasilitator untuk itu sih, Mas. Oke. Teman-teman gerakan. Oke, jangan lelah untuk berinovasi. Iya. Oke, kalau Bu Rambi mungkin ada pesan buat teman-teman sobat koperasi atau teman-teman yang juga sekarang baru dengerin podcast kita nih. Iya. Jangan melakukan sesuatu itu setengah hati. Percayalah dengan koperasi. Kalau misalnya koperasi dijadikan sebuah alternatif ekonomi untuk membangun Indonesia, kita harus fokus, kita harus pede, kita harus yakin, baru jadi itu barang. Oke. Tapi kalau setengah hati kita dapat setengah, tapi kita kalau sepenuh hati kita akan dapat sepenuh hati juga. Gitu Mbak Mei. Luas tuh, penuh hati ya. Jangan nyambi. Nah itu. Jangan nyambi, aduh. Iya, benar. Karena kebanyakan koperasi seperti itu. Iya, saya 30 tahun fokus. Oke. Enggak kemana-mana. Fokus BMT Bringharjo. Jadi kalau hari ini saya mendapatkan setia lencana dari Presiden, menurut saya ya mungkin bagi kementerian yang menjadi promotor untuk mendapatkan itu, mungkin itu yang dinilai ya, yang dilihat gitu. Tapi itu bukan target saya loh, Mas. Itu bukan target saya. Tapi menurut saya kita perlu fokus, kita perlu serius, kita perlu yakin dengan koperasi ini. Jangan ikut-ikutan koperasi karena ada di undang-undang dia soko guru perekonomian. Soko itu harus betul-betul bisa nggak kita wujudkan menjadi soko yang sesungguhnya gitu. Yang kuat betul. Kalau saya hari ini saya tidak akan lelah bicara koperasi ya. Udah 30 tahun saya berada di sini dan saya kalau bicara koperasi tetap aja semangat kayak umur 17 tahun aja saya. Gitu ya. Jadi koperasi solusi untuk ekonomi negeri. Betul. Terima kasih Mbak Mei. Mungkin ada tambahan Mbak Mei? Kalau saya mendapat tambahan ilmu dan itu tentu nanti juga bisa saya ceritakan lagi ke koperasi-koperasi yang mereka mungkin baru mulai usahanya, sehingga nanti mereka bisa termotivasi untuk fokus mendirikan dan dengan usahanya untuk terus maju. Betul. Kayaknya karena selama ini kita mungkin kalau ngomongin koperasi taunya simpan pinjam, toktil gitu ya, gitu. Ansih gitu. Tapi ternyata banyak banget loh, ini bisa ngebuat bisnis change loh gitu kan. Kalau dulu mungkin iya ya, Bu. Iya.
Zaman 90-an, 80-an tuh ya kita tahu 2000-an ke sini kan sudah mulai berkembang. Ya. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata di beberapa brand-brand besar yang ada di mall-mall yang jual perabotan itu ternyata juga koperasi ternyata. Termasuk Real Madrid, Bayern Munchen. Iya itu koperasi. Ternyata koperasi loh itu kan. Nah, kita kan tidak mungkin butuh memang lebih banyak membaca, butuh bergaul dengan membuka cakrawala kita gitu ya. Akhirnya datang ke dinas koperasi biar bertemu dengan banyak orang gitu kan, ketemu dengan orang-orang yang bisa kita belajar. Kalau kata Pak Pur, udah kesini belajar bareng-bareng, nggak usah malu. Kemana tempatnya Mbak Mei kalau mau datang teman-teman koperasi, di mana? Ke Dinas Koperasi UKM DIY, Jalan Hoscok Raya Monarto nomor 62, atau bisa melalui IG atau melalui klinik koperasi. Klinik koperasinya dibukanya di mana, Mbak? Di Sibakul Klinik Koperasi dibuka saja, nanti di situ bisa ada sesuainya. Nanti di situ ada untuk SDM atau untuk marketing atau keuangan. Nanti di situ bisa tinggal chat, di situ sudah ada nomornya tertera. Nanti bisa mendiskusikan apa yang ada masalah ataupun ada sesuatu yang ingin dimajukan, bisa. Butuhnya nanti, apa ada di sini gitu ya? Iya, Karena bisa 24 jam. Karena ada dokternya ya. Iya. Palu gada. Dokternya berapa nih? Dokternya di sini, dokter pendampingnya berapa? Ada 9 kalau di klinik koperasi. Ada 9. Ada 9. Nah, tuh langsung tuh teman-teman sobat koperasi langsung datang ke sini ke klinik koperasi, belajar, ketemu sama orang-orang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Bu Rambe, terima kasih Pak Pur. sama-sama. Ketemu lagi segera ya Mbak Mi. Iya. Dengan tema yang berbeda, Mas. Iya, betul banget. Temanya apa? Masih rahasia. Iya. Masih rahasia. Yang pasti menarik buat kamu ikutin, dan jangan lupa follow YouTube kita di mana Mbak Mei? Dinas Koperasi UKM DIY. Oke, Dinas Koperasi UKM DIY, dan Instagramnya juga kamu follow karena banyak banget informasi yang menarik di sana. Gak cuma buat kamu teman-teman koperasi, tapi juga buat UMKM dan lain-lain, komplit lengkap ya di sana ya. Lengkap di sana. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Awan Narendra pamit. Dan saya Mei. Ketemu lagi di podcast Sinau bareng Sibakul Koperasi di episode berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.